Saudara, unjuk rasa yang awalnya memprotes berbagai tunjangan fantastis anggota dewan berubah jadi kericuhan dan anarkistis. Tercatat ada 10 korban jiwa yang harus diusut tuntas penyebab kematiannya dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Gelombang unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 berubah menjadi kericuhan. Tak hanya ratusan korban luka, Komnas HAM mencatat ada 10 korban jiwa yang jatuh dalam aksi demonstrasi yang terjadi di tanggal 28 hingga 31 Agustus. Korban sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki, dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak angkanya, sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. 10 korban jiwa ini tewas di berbagai kota. Di Jakarta, Andika Lutfi Falah, seorang siswa SMK, dan Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol, meninggal pada 28 Agustus. Di Yogyakarta, Reza Sendi Pratama, seorang mahasiswa, meninggal pada 31 Agustus. Di Solo, ada Sumari, seorang tukang beca, meninggal pada 29 Agustus. Di Semarang, Iko Julian, mahasiswa, meninggal pada 31 Agustus. Di Makassar, ada 4 korban. Mereka adalah Saiful Akbar, seorang pegawai kecamatan. Lalu, Sarinawati, seorang staf DPRD. Muhammad Akbar Basri, juga seorang staf DPRD. Dan Rusdam Diansyah, seorang pengemudi ojol, keempatnya meninggal pada 29 Agustus. Kemudian di Manokwari, Septinus Sesa, seorang warga yang meninggal pada 28 Agustus. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) menyayangkan aparat menyamakan penindakan kepada massa pendemo yang murni menyuarakan aspirasi dengan penyusup yang mencederai aksi demo. Tentu ada kelompok-kelompok pro-demokrasi, mahasiswa, masyarakat yang menuntut haknya untuk lebih baik lagi, itu merasa dipersalahkan, merasa dianggap bahwa mereka bagian dari makar. Padahal tidak demikian, makanya saya katakan, mapping mana yang perusuh mana yang bukan itu penting. Kalau mengatakan bahwa ini ada demonstrasi yang disusupi, maka siapa yang menyusupi itu tidak pernah dijawab. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri meyakini ada penggerak dari para pelaku perusakan sehingga perlu antisipasi dari kepolisian. Namun, antisipasi yang lebih besar dari Polri bukan untuk memberangus kebebasan. Jelas ada penggerak, Pak. Cuman untuk yang gerakkan itu siapa, itulah kita sulit untuk menangkap. Tetapi penggerak itu kita yakin ada, Pak. Jadi mari kita hadapi bersama-sama. Kini, publik menanti penindakan dan penegakan hukum secara transparan dan hasilnya menjadi perbaikan dan pelajaran bagi seluruh anak bangsa. Tim Liputan, Kompas TV.